wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah dengan NIM 2051091153332 merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja mata pelajaran fikih dalam materi jual beli di kelas 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silakan berdoa pagi dulu. Persiapan sudah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya masuk. Oke, saya absen dulu. Abino Dika Pratama, Siap belajar. Alfian Halfani Husni. Siap belajar. Ayo lagi. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Beraksi, berkreasi, berprestasi. Panjana wajana. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini untuk materi hari ini siapa yang tahu jual beli? Ada yang tahu jual beli itu apa? Jual beli itu apa kira-kira? Apa yang kamu tahu jual beli itu apa? Menukarkan barang. Ada lagi? Barter. Barter apa? Benda sama benda. Ada lagi? Ayo dari kelompok 1. Apa nih kira-kira kalau jual beli? Kalau jual beli itu saya gini apa? Jual beli itu tukar menukar barang dengan biasanya dengan uang. Biasanya di mana, Nak? Pasar. Toko. Di mall. Di mana lagi? Pinggir jalan. Di toko sudah. Ada lagi? Di sekolah sini ada nggak? Di kantin. Ada nggak di kantin? Ada transaksi jual beli. Oke. Setelah itu kita lihat dari materinya. Hari ini jual beli. Kamu perhatikan dan disimak. Jual beli. Nah, tujuan kita hari ini untuk jual beli. Pembelajaran hari ini adalah memahami rukun dan syarat jual beli. Pembelajaran hari ini bertujuan agar siswa dapat memahami konsep dasar jual beli, ada termasuk rukun, syarat, dan pengertiannya nanti. Kita ambil 3 poin saja, ada di pengertian, syarat, dan rukun. Ada definisi jual beli. Dalam fikih, jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang dan uang yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran konsep ini membantu siswa memahami hak dan kewajiban dalam bertransaksi secara alami. Di situ ada transaksi tukar menukar. Yang ditukar menukar apa tadi? Uang dan barang. Kalau zaman dahulu
beli makanan ringan seperti permen, keripik, ada lagi. Contohnya sederhana merupakan memahami konsep transaksi dan pentingnya jual beli yang halal. Jual beli tapi yang halal. Kalau di sekolah biasanya di kantin. Di sini rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada pelakunya atau pembeli, ada perannya, namanya penjual. Berarti ada pembeli, juga ada penjual. Itu rukun dari jual beli. Pembeli itu siapa nak? Pelakunya, berarti orang yang membeli. Pelaku adalah pihak yang terlibat dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Keduanya memiliki peran yang penting untuk memastikan transaksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Kalau penjual siapa? Berarti yang menyediakan barang. Penjual bertanggung jawab menyediakan barang, sementara pembeli harus memastikan barang sesuai dengan keinginan. Dialog antara keduanya merupakan bagian dari pelaksanaan akad yang penting dalam jual beli. Ada pembeli, ada penjual, ada akadnya. Berarti saya beli, saya terima. Itu namanya akad atau ijab kabul dalam jual beli. Ada lagi pakai uang, itu namanya apa? Transaksi pakai uang. Paham? Rukun jual beli tadi ada penjual, ada pembelinya. Nah, di sini ada penjualnya ada. Itu contohnya penjual buah ya. Terus ada pembelinya. Oke. Nah, rukun jual beli. Di situ ada kriteria barangnya yang dijual. Kriteria barangnya ada. Ini contoh-contohnya. Barang yang dijual belikan harus halal dan sesuai dengan syariat Islam. Berarti kalau barangnya haram boleh nggak dijual? Tidak boleh karena kita Islam. Contoh barangnya, ini contoh barang umum untuk anak-anak seperti makanan, minuman, alat tulis yang mudah ditemukan. Berarti kalau di sini ada makanan, ada minuman dengan alat-alat tulis. Kalau kamu masih sekolah. Kriteria barang umum. Nah, itu kecuali yang kamu selain di sekolah. Kriteria barang yang cukup kejelasannya jenis dan milik penjual untuk keabsahan jual beli. Jadi selain misalnya ada yang jual apa itu? Ternak, ada yang jual padi, ada yang jual termasuk di sekolah enggak? Enggak. Berarti yang kita bahas ada di kriteria barang untuk sekolah tapi yang halal. Ada makanan, minuman, dan alat-alat tulis. Lanjut. Nah, di ijab kabul, tadi ada transaksinya namanya ijab kabul. Itu ada penawaran. Penawaran adalah langkah awal dalam akad jual beli yang menghubungkan penjual dan pembeli. Itu namanya penawaran. Kalau saya jual segini, kamu jual segitu, saya beli segini. Namanya penawaran. Ada penerimaan. Saya terima, saya beli segini. Nah, itu namanya penerimaan. Namanya yang diucapkan itu namanya ijab kabul atau akad jual beli. Paham nggih? Syaratnya jual beli. Tadi ada syaratnya satu, harus balik berakal, merdeka, melakukan jual beli. Hal ini penting agar transaksi dapat berjalan secara sah dan sesuai dengan hukum syariat Islam. Berarti syaratnya balik, merdeka, dan berakal. Berakal berarti kalau orangnya gila boleh nggak? Nggak boleh. Berarti harus berakal, sehat. Syarat pembelinya jika sama dengan penjual, berarti harus balik, berakal, dan merdeka. 3 itu. Nah, ini ada syarat jual belinya halal dan jelas barangnya. Halal di sini barangnya jelas itu ada barangnya. Barangnya jelas ada di situ. Terus jelas kalau kamu jual buah, ya
ada buahnya. Jual ikan, ada ikannya. Begitu maksudnya jelas. Terus halal berarti tidak haram, berarti halal untuk syariat di Islam. Syarat akad jual beli yang jelas. Di sini harus jelas akad jual belinya, jelas dan tidak mengandung unsur penipuan atau bohong. Berarti misalnya sama beli beras terus timbangannya kurang, nah itu ada terjadi penipuan. Ini terdapat kejujuran dalam transaksi sehingga kedua pihak dapat bertransaksi dengan nyaman dan aman. Itu syaratnya. Akadnya jelas, terus barangnya juga jelas. Tidak terjadi penipuan. Kesimpulannya, ada memahami hukum syarat jual beli sangat penting. Aplikasikan ketentuan ini dalam transaksi sehari-hari agar sesuai dengan hukum Islam dan menjaga kejujuran dan setiap jual beli. Berarti di situ ada tadi ada apa? Penjual, pembeli, ada syaratnya, ada rukunnya. Rukun dari jual beli. Pak? Oke. Sekarang ini terakhir. Saya kasih video. Silakan disimak. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang melakukannya. Hal itu kebanyakan adalah jika orang yang tidak memiliki lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran,
paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli. Yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Oke, karena kalian sudah menyimak tadi PPT-nya, terus ada videonya juga, silakan saya bagi nanti dikerjakan per kelompok. Silakan diskusikan. Nanti ada satu kelompok masalah, silakan dijawab, nanti juga dipresentasikan. Dikerjakan bareng-bareng.
3, terus 2, terus 1. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Sini Kak. Bareng-bareng. Yang lain siap-siap kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibacakan apa? Pengertian jual beli. Tukar menukar barang dengan barang dengan uang. Kemudian jual beli, tukar menukar barang dengan uang, rumah barter dan rumah dan lain-lain. Tunggu jual beli, ijab kabul atau akad. Sudah selesai? Belum jual beli, balik berapa merdeka. Oke. Dari kelompok 3 sudah jelas atau belum? Kalau belum jelas silakan bertanya di kelompok 3. Perhatikan. Yang kelas kerja. Dengan cara barter. Kalau dulu nggak ada uang, berarti kita dengan cara barter, tukar barang dengan barang. Ada lagi? Nggak ada. Oke, terima kasih. Kalau gitu. Kelompok 2. Bacanya satu aja, nggak usah dikasih temennya satu saja yang presentasi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian jual beli adalah menukar suatu barang dengan satu uang. Hukum jelasnya akad atau ijab kabul. Cara jual beli, membeli, menjual barang berbeda dan uang. Oke, sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Dengan barter, tukar menukar barang. Dengan barter tukar menukar barang. Ada lagi pertanyaannya yang lain? Kalau barang berarti barter, tukar menukar barang. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, jangan bisa. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian jual beli, tukar menukar barang hasil sejumlah uang. Rukun jual beli, penjual pembeli barang yang ingin dijual dan uang. Syarat jual beli, balik berakad dan merdeka. Sudah? Ada yang tanya? Apa arti ijab kabul atau akad? Oke, apa arti dari ijab kabul atau akad? Perkataan jual dan membeli waktu transaksi jual beli. Jelas? Ada transaksi antara penjual dan pembeli, namanya ijab kabul. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Silakan duduk.
tidak ada di situ, tapi kalian bisa menilai jawabannya nanti apa, gitu ya. Pertanyaan yang pertama, Siva membeli sebuah tas di toko online. Setelah sampai, ternyata warna tas tersebut berbeda jauh dengan gambar di katalog. Apa yang sebaiknya dilakukan Siva menurut aturan jual beli Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan? Kelompoknya Sakila, jawabannya mengembalikan tasnya karena tidak sesuai dengan katalog atau di retur. Oke, biasanya begitu ya? Ya. Kartu kedua, kelompoknya Vira, Pak Ridwan menjual buah mangga yang masih ada di pohonnya, masih sangat muda dan kecil. Kepada pelaku dengan sistem borongan dalam Islam, jual beli dilarang karena kenapa? Karena tadi jualnya masih ada di pohonnya. Jawabannya barang belum sah, belum sesuai dengan kriteria. Betul? Betul. Soalnya tadi barangnya masih di pohon, belum tentu matang tidaknya. Terus jumlahnya juga belum tahu. Kartu ketiga, kelompoknya Dinda sama Jihan. Dono menjual kucing peliharaannya kepada temannya seharga 20.000. Namun Dono tidak memberitahu bahwa kucing tersebut sedang sakit keras. Berarti ini terjadi penipuan. Tidak memberitahu sebelum membeli, tidak berbicara bersama sebelum dibeli. Lebih baik dirawat terlebih dahulu sebelum dijual. Berarti ada indikasi penipuan, ya enggak? Ya. Ini dibolehkan apa enggak? Ya. Berarti kalau ada kalian menjual kucing, misalnya dijelaskan kriterianya kucing tersebut. Misalnya kucingnya begini. Nah, itu dijelaskan dia tidak terjadi penipuan. Oke. Presentasi sudah, kita simulasi jual beli. Nanti di kelompok 1 jadi penjualnya, di kelompok 2 dan 3 silakan membeli. Oke? Tolong dulu dibantu. Ini ada beberapa barang yang mau dijual sama di kelompok 1, silakan disiapkan uangnya. Kelompok 1 di sini. Kalau biasanya ada yang jual beli itu gimana? Cara menarik pelanggannya gimana? Mbak, ayo masuk. Ayo, beli. Gitu kan? Oke, yang kelompok 2 dan 3 silakan praktek dulu. Siapkan uangnya. Ayo. Oke, kelompok 2. Dari penjelasan di depan ada yang dari
tadi ada videonya, terus ada simulasi jual beli. Kalian bisa memahami apa? Kalau jual beli ada rukun dan syaratnya. Ada rukunnya apa tadi? Ada yang sini kan? Ada akadnya, ada ijazah kabul, terus ada penjual dan pembelinya, terus barang dengan uang. ada barangnya. Kalau syaratnya apa? Berakal, balik, dan merdeka. Paham ya? Untuk evaluasi, guru ingin tahu kalian sudah paham apa belum? Silakan dari kelompok 1 kita evaluasi dengan dulu. Ya, kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan masuk di grup masing-masing. Grup kelompok di kelas 6. Ada di situ Google Form yang bawa sendiri. Silakan dibuka. Bukan, atasnya. Atasnya ada link atasnya. Ya, ada form. Oke. Silakan wajib. Jangan lupa nama, atas sendiri. Nama? Ya. Namanya nama lengkap. Sudah bisa masak? Kalau sudah bisa masak silakan dikerjakan. Yang sudah selesai, HP-nya taruh sini. Dari kelompok 1 dulu. Habis ini saya cek dulu. Nilainya bagus-bagus. Materi hari ini tadi ada jual beli, mulai dari pengertian, ada syarat, ada rukunnya. Jual beli apa tadi? Nomor 1. Tukar menukar barang dengan sejumlah uang. Kalau kelompok 2 rukunnya apa tadi? Rukunnya kabul, terus Kalau kelompok 3 syaratnya apa tadi? Syarat dari jual beli. Syaratnya barek, berakat, alhamdulillah materi jual beli mulai dari pengertian, rukun,
dan syaratnya kalian sudah paham. Untuk minggu depan kita belajar jual beli tapi di materi pilihan. Memilih